Hai Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, ini adalah general reading untuk kalian ya. Ingat karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya ini bukan situasi kalian, pesannya juga bukan untuk kalian, oke? Ya, kita akan bahas kira-kira bagaimana sih energi kalian ke depannya. Bagaimana situasi kalian ke depannya ya. Yang aku lihat di sini, yang ada di situasi ini selain Capricorn tentunya, ya ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ada Aries, ada Virgo, ada Aquarius, ada Leo, ada Taurus, ada Scorpio, ada Libra. Yang paling kuat itu energi Libra, Aquarius, dan Leo, oke? Ya, Capricorn, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di sini, ini gambaran soal situasi kalian sama seseorang. Sebagian besar di sini urusannya soal romance. Ya, apapun hubungannya gitu ya. Ini ada kaitannya sama perasaan itu, romance itu. Perasaan, cinta itu universal sih, tapi kebanyakan di sini soal romance gitu. Kalau aku lihat ya. Ini gambaran tentang hubungan kalian sama seseorang itu, di mana kalian sudah lama tidak berkomunikasi sama orang itu. Kalian sudah lama terlibat konflik, lalu ya hubungan itu berakhir dan kalian tidak saling berkomunikasi. Kalaupun berkomunikasi itu yang seadanya, bisa saja komunikasinya dingin gitu, atau komunikasinya buruk. Tapi yang jelas di antara kalian jelas ada konflik yang belum selesai. Konfliknya belum selesai, tapi kalian merasa hubungan ini udah selesai. Cuman gimana ya? Kalian ini merasa, kalian sih kalau ditanya bagaimana hubungan kalian dengan orang itu gitu, oh udah selesai gitu. Tapi kalian tahu dalam hati kalian, kalian tahu dalam hati kalian itu masih terkoneksi sama orang itu. Begitu juga orang itu. Tapi kalau ditanya bagaimana hubungan kalian, jawabannya udah selesai sih, maksudnya kita udah lama gak berkomunikasi, kita udah gak bareng lagi kayak gitu. Jawabannya kayak gitu. Memang faktanya kalau dilihat di luar seperti itu. Tetapi secara koneksi jiwa kalian itu masih terikat. Dan masih saling memikirkan. Dan mungkin maksudnya intinya tidak saling melupakan lah, belum melupakan gitu. Jadi sebenarnya masih terkoneksi sih gitu. Jadi kalau yang terlihat di sini kayaknya hubungan itu belum benar-benar berakhir gitu. Kalau aku lihat loh ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini ada orang yang kangen. Apakah kalian Capricorn yang kangen sama mereka, atau bisa juga orang yang punya situasi sama kalian gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada orang yang kangen. Walaupun hubungan ini kelihatannya berjalan lambat gitu ya. Tapi nanti ada yang berusaha melakukan inisiatif untuk berbicara gitu, atau minimal menunjukkan kepeduliannya. Karena sebenarnya orang itu memang masih peduli, belum melupakan, dan jelas masih punya perasaan, dan terutama kangen sih kalau aku lihat di sini. Oke? Ya, aku melihat orang itu, ya ini bisa juga energi kalian ya Capricorn. Kalau kalian tidak merasa seperti ini, bisa jadi itu adalah orang yang punya situasi dengan kalian di sini gitu ya. Tapi aku melihat ada orang yang ingin melakukan inisiatif untuk memperbaiki kesalahan. Dia tahu akibat konflik yang terakhir itu masih ada hati yang terluka di sini. Ya, dia tahu dia sudah meninggalkan luka di hati seseorang gitu. Dan dia itu ingin membuat langkah dengan berdamai ya. Maksudnya langkah yang ingin dibuat orang tersebut adalah dia ingin berdamai. Dia ingin minta maaf. Gitu ya. Jadi ada hal yang ingin dia selesaikan. Dan ini mengenai konflik dan luka yang dia sadari itu tersisa di situ. Gitu ya. Jadi ada orang yang mau minta maaf sih kalau aku lihat di sini. Dan sekaligus mau memperbaiki, ya intinya minta maaf, menyesal
sudah menyakiti, benar-benar ada rasa sedih dan penyesalan gitu. Jadi di sini kan ada Three of Swords, di sini ada The Tower gitu ya. Pada akhirnya kayak walaupun konflik itu terlihat udah selesai, dan udah selesainya bukan selesai lalu berdamai ya, tapi selesai lalu udah nggak berhubungan gitu loh maksudnya ya. Walaupun itu terlihat seperti itu ya, kayak tidak ada apa-apa di permukaan. Cuman ini kayak bom waktu gitu. Pada akhirnya ada yang membawa ini ke permukaan untuk diselesaikan, karena kayak kalian itu semacam sama-sama berpura-pura seakan-akan tidak ada apa-apa, padahal di dalam diri kalian itu memang masih ada sesuatu di antara kalian gitu. Jadi semacam sama-sama berakting seakan-akan memang tidak ada apa-apa di permukaan. Tapi itu hanya ini tuh justru jadi bom waktu ya. Maksudnya saat orang berakting seakan-akan tidak ada apa-apa, padahal di dalamnya itu bergejolak gitu ya. Ada yang ingin disampaikan, mungkin tidak tahan dengan komunikasi yang membeku, yang dingin, yang nggak tahan dengan hubungan yang dingin, tidak tahan dengan komunikasi yang saat ini gitu ya, dimana kalian tidak saling berkomunikasi atau komunikasinya buruk gitu ya, tidak tahan dengan keadaan itu gitu. Nah itu akhirnya jadi bom waktu. Akhirnya kalau aku lihat di sini ada yang ingin membuat langkah untuk menyelesaikan konflik itu ya. Oke, aku melihat di sini ada orang yang masih mau mempertahankan hubungan. Ini apapun hubungannya sih. Walaupun sebagian besar ini soal romance, yang aku bilang tadi kan sebagian besar ini soal romance dominannya. Tetapi ini bisa juga sih hubungan yang lain gitu ya. Di luar romance kayak platonik gitu. Hubungan pertemanan atau relasi apapun juga bisa gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ini ikatannya lumayan dalam gitu. Jadi udah melibatkan perasaan yang dalam dan besar gitu ya. Jadi bukan sekedar kayak partner bisnis aja atau urusan pekerjaan aja, bukan sekedar itu gitu. Ya. Oke. Di sini aku melihat ada orang yang mau mempertahankan hubungan, jadi mau berusaha rekonsiliasi, mau kembali seperti dulu, itu yang aku lihat di sini. Karena dia juga lelah dengan kondisi yang diam-diaman seperti orang asing dan kayak intinya dia sudah lelah ya dengan keadaan ini. Lelahnya itu mungkin karena dia merasa ini tuh masih menjadi konflik di hidupnya gitu. Dia merasa ini belum selesai gitu. Dan dia lelah dengan keadaan yang seperti ini, dengan orang yang masih dia sayangi itu, dia masih care sama orang itu gitu. Jadi dia menginginkan komunikasi terjadi dalam waktu yang relatif dekat gitu kalau aku lihat di sini. Tapi ada keinginan untuk berkomunikasi lah intinya. Ini masalah waktu gitu ya. Langkah besar itu bisa jadi kayak yang aku bilang tadi di The Tower ini langkah besar yaitu menyelesaikan konflik itu. Muncul setelah lama menghilang atau setelah lama tidak bersama gitu ya, tiba-tiba muncul untuk menyelesaikan konflik yang pernah ada sebelumnya yang ya dianggap itu sudah selesai dan ya berakhir gitu aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau di kartu Four of Swords dan Eight of Wands ini, orang tersebut lelah dengan keadaan itu dan ingin kembali seperti yang dulu. Ingin kembali seperti dulu lah hubungannya. Ingin ada komunikasi yang baik lagi gitu. Dia yang kemungkinan akan melakukan komunikasi lebih dulu ya. Dia yang akan melakukan inisiatif itu kalau aku lihat di sini. Oke. Gini ya, kadang orang itu hubungan berakhir ya udah jalan masing-masing gitu. Tapi ada orang yang merasa saat hubungan itu berakhir, dia merasa itu belum berakhir.
Dan dia merasa lelah dengan keadaan itu. Jadi seakan-akan harus kembali seperti yang dulu. Ada yang seperti itu. Nah, yang aku lihat di sini kondisinya seperti itu. Ada yang ingin kembali seperti dulu. Kayak dia belum terima hubungan ini berakhir, berarti ya, kalau yang terlihat di sini sih. Oke. Ya. Aku melihat di sini di antara kalian tuh ada yang cukup intuitif ya. Oke. Dan aku di sini dan yang aku lihat di sini, aku di sini melihat ada yang akan memaksa atau bertekad gitu ya. Bertekad untuk kembali. Jadi aku melihat di sini ada orang yang masih berusaha atau memanifestasikan rekonsiliasi hubungan ini gitu ya. Mengembalikan hubungan ini. Ada yang memanifestasikan itu. Ada orang yang seperti itu kalau aku lihat di sini. Ya. Dan orang itu cenderung energinya sih kelihatan memaksa hubungan ini kembali ya. Jadi benar-benar mengupayakan, gak mau menyerah gitu. Jadi kayak semacam kayak orang kalau udah punya keinginan, dia keras sama apa yang sudah menjadi tujuannya gitu. Itu harus bisa direalisasikan gitu. Itu kan sebenarnya ada energi memaksa gitu ya. Gimana ya? Sebenarnya sih bukan berarti memaksa di sini konteksnya itu buruk ya. Kayak orang itu punya mimpi lalu dia memaksa. Maksudnya memaksa di sini kayak dia mengupayakan untuk merealisasikan mimpinya itu. Jadi istilah memaksa di sini tidak harus berarti buruk gitu. Cuman aku melihat di sini orang ini berusaha banget agar hubungan ini kembali gitu lah ya intinya. Ya jadi aku melihat ke depannya memang koneksi di antara kalian itu masih kuat. Kedepannya ini jelas ada potensi keadaan ini berubah. Tapi kalau aku melihat di Major Arcana ini, kemungkinan kedepannya ada lembaran baru di antara kalian. Apapun yang kalian putuskan, hubungan apapun yang kalian putuskan, kemungkinan kalian masih kayak punya relasi di situ, punya hubungan di situ. Jadi ada lembaran baru untuk kalian ke depannya bersama orang ini. Maksudnya lembaran baru tuh gini, kalian kan tadinya sudah tidak berkomunikasi atau komunikasi buruk gitu ya, seperti orang asing atau dingin gitu ya. Nah, lembaran baru yang aku maksud ini cenderung ke arah yang positif sih. Jadi kemungkinan kalian kembali entah sebagai apapun ya, memutuskan menjadi relasi apapun ya, apapun hubungannya gitu ya. Tapi kemungkinan hubungan kalian itu menyatu lagi sih ke depannya, atau kalian bisa terhubung terus gitu. Sebagai apapun ya gitu. Kalaupun kalian memutuskan tidak bersama kalau ini soal romance, kalaupun kalian memutuskan tidak bersama sebagai pasangan, kecenderungan kalian itu masih, kalau aku lihat di kartu The Strength ini ya, kecenderungan kalian itu masih tetap terkoneksi gitu. Entah sebagai apapun, teman atau relasi yang lain gitu ya. Tapi kayak masih terhubung gitu loh. Karena ya aku melihat kayak ini ada hubungannya sama soul connection juga sih. Jadi ya kecenderungan kalian masih tetap terhubung gitu ya. Apapun jenis hubungan yang nantinya kalian jalani ke depannya. Tapi ada lembaran baru yang ke arah positif sih. Setidaknya hubungan itu membaik gitu ya. Oke. Ya, di sini ngomong-ngomong soal lembaran baru, aku juga dapat pesan ada akhir dan ada permulaan. Ya, karena gimana ya? Akhir itu adalah permulaan baru katanya gitu ya. Sorry. Jadi ada hal lama atau situasi lama yang harus dilepaskan
untuk mempersilahkan hal baru masuk ke hidup kalian. Oke. Nah, di sini aku melihat kalian itu kedepannya akan memberanikan diri untuk mengambil resiko gitu ya. Kalau aku lihat di sini memberanikan diri untuk melakukan apa yang tadinya kalian itu takut melakukan itu. Kalian takut nggak bisa, kalian takut nggak sanggup gitu. Kalian kalian merasa tidak punya pilihan gitu ya. Tapi kedepannya aku melihat energi yang lebih kuat di sini. Kalian lebih berani mengambil keputusan, kalian lebih tidak takut ya, lebih fearless gitu ya, dan berani mengambil resiko untuk sebuah pilihan yang kalian yakini gitu loh. Itu adalah yang terbaik buat kalian. Jadi ada keberanian di depan untuk mengambil resiko itu ya. Oke, di sini pesan lainnya adalah untuk mengurangi apa ya? Mengurangi tekanan yang kalian rasakan. Kalau kalian merasakan tekanan ya, untuk mengurangi tekanan yang kalian rasakan, kalian bisa mengekspresikan diri kalian melalui aktivitas kreatif gitu loh ya. Jadi aktivitas yang kreatif terserah sih. Jadi itu bisa jadi terapi juga buat kalian. Siapa tahu dari aktivitas itu kalian selain lebih happy, kalian menemukan ide baru yang oke juga untuk kalian jalani ke depannya gitu. Oke. Di antara kalian aku lihat di sini buat yang sudah selesai healing, kalian bisa menjadi konselor juga. Kalian bisa memberikan konseling gitu ya. Kalian bisa membantu orang untuk healing gitu. Bisa saja skill kalian ini cocok gitu ya untuk bekerja di sekitar anak-anak atau orang-orang yang lebih muda dari kalian gitu ya, atau orang-orang yang seumuran kalian lah ya. Semacam kayak kalian itu memberikan perspektif aja gitu, atau mungkin motivasi gitu ya. Jadi intinya sih kalian itu kayak diskusi dan berbagi mungkin cerita atau semangat kali ya. Tapi aku melihat ada skill itu di sini buat sebagian dari kalian. Oke? Ya buat kalian Capricorn, kalau aku lihat di sini sih keuangan kalian cukup oke ya ke depannya. Jadi kalau kalian merasa memikirkan situasi keuangan usaha, bisnis, karir gitu ya, saat ini memikirkan situasi finansial gitu ya, aku melihat situasi keuangan kalian ke depannya ini relatif stabil dan bagus sih sebenarnya. Soal keuangan ya, ini bagus ya gitu. Mungkin kalian mendapatkan kesuksesan dalam hal materi juga, sesuai dengan harapan kalian ya. Namanya kesuksesan itu kan relatif. Kesuksesan buat kalian belum tentu adalah kesuksesan buat orang lain. Pandangan kesuksesan itu loh maksudnya. Tapi kenapa aku bilang mungkin saja kalian mendapatkan kesuksesan dalam hal materi itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pertama memang ada situasi yang bagus soal materi kalian. Kedua, pesan yang aku dapat di sini, ini adalah harapan kalian gitu loh ya. Pencapaian ini adalah harapan kalian. Dan kalian mendapatkan ini, artinya ya kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan. Itu kan kesuksesan gitu. Jadi itu yang aku bilang, kemungkinan dalam hal finansial, karir, bisnis atau project itu ada kesuksesan di situ kalau aku lihat. Dan keadaan materi kalian ke depannya kayaknya nggak perlu dikhawatirkan sih kalau aku lihat di sini. Oke? Ya, selanjutnya dari Life as We Know It Oracle. Buat kalian kemungkinan sebagian besar dari Capricorn di sini merasa kesepian ya. Pesannya ini aja sih ya. Belajar sendiri. Maksudnya kalian itu ini bukan kalian aja, semuanya, siapapun gitu kan, bisa belajar untuk tidak merasakan kesepian hanya dengan diri kalian sendiri, diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita menikmati waktu kita, bagaimana kita menikmati kegiatan kita, dunia kita gitu ya.
kita nggak takut sendiri dan tidak merasa kesepian juga saat sendiri gitu. Jadi kondisi tersebut bisa dibilang secara emosional orang itu sudah cukup independen gitu ya, punya dunianya sendiri gitu. Ya, jadi ini pesan di sini sih yang aku lihat kayak situasi Capricorn yang mungkin takut sendiri, sering merasa kesepian, selalu butuh orang, maksudnya di sini pasangan. Jadi kayak kalau nggak ada pasangan, dia kayak merasa suffering gitu loh, merasa tersiksa gitu. Jadi dia punya ketergantungan secara emosional sama seseorang, terutama sama pasangan gitu. Jadi ini kondisi Capricorn yang cukup bergantung secara emosional sama orang lain, terutama pasangan. Jadi belum, kalau aku lihat di sini ya, kayak belum sanggup sendiri gitu. Padahal kita kan kita perlu sih, maksudnya nyaman dengan diri kita dan hidup kita gitu ya. Kalau sudah di titik itu biasanya orang dengan atau tanpa orang lain ya baik-baik saja gitu ya. Sendiri pun dia nyaman dengan quality time-nya gitu kan. Jadi secara emosional seperti yang gue bilang, dia cukup independen dan tidak bergantung sama orang lain gitu. Karena kita kan juga tidak bisa memastikan selalu ada orang di samping kita. Kalau tidak seperti itu, orang tersebut hanya akan bergantung sama kehadiran orang, dan dia selalu merasa takut ketika tidak ada orang yang menemaninya. Ketika dia sendiri atau single, selalu ada ketakutan ditinggalkan ya. Dan hidup dengan rasa takut itu artinya dia tidak bisa menikmati hidupnya juga kan gitu. Dengan ketakutan itu, takut kehilangan, takut sendiri, takut macem-macem gitu ya. Takut apa yang dia miliki pergi dari hidupnya. Ketakutan yang seperti itu kan membuat orang jadi nggak bisa menikmati apa yang dia miliki. Kalau dia aja nggak bisa menikmati apa yang dia miliki, kemungkinan juga dia belum bahagia ya, atau dia masih punya masalah dengan kebahagiaan itu, bisa jadi. Tapi ya sulit ya untuk bahagia gitu ya. Nah, ini ada kaitannya sama ini. Sukses itu adalah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kebahagiaan itu adalah menginginkan apa yang sudah kamu miliki gitu. Jadi seperti yang gue bilang, kalau dia udah nggak bisa, kalau dia sudah dikuasai rasa takut, merasa nggak aman gitu ya hidupnya, karena selalu bergantung sama orang lain gitu ya, bahkan secara emosional gitu, ya kayak gitu, dia sulit menikmati apa yang dia miliki. Kalau orang udah sulit seperti itu, dia pun jadi sulit bahagia gitu. Tapi kalau orang itu mudah menikmati apa yang dia miliki, hidupnya, dirinya gitu ya, orang tersebut relatif mudah untuk bahagia. Itu bagus gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau aku lihat di sini secara kesuksesan, iya, mungkin itu kalian dapatkan gitu. Tapi soal happiness itu perkara lain kalau aku lihat di sini. Soal happiness itu persoalan lain gitu. Kalian bisa memiliki, maksudnya kalian bisa cukup gitu loh dengan apa yang kalian miliki. Tetapi bisa jadi kalian masih punya isu dengan happiness itu. Karena ini, kalian sangat bergantung sama seseorang, sama pasangan. Jadi ketika pasangan itu tidak bisa kalian andalkan keberadaannya di samping kalian, di situ kalian merasa lemah dan merasa hancur gitu, atau berantakan, bisa jadi kayak gitu. Oke, kita bacakan pesannya aja ya. Saat seseorang merasa nyaman dengan dirinya, memahami kelebihan yang dimiliki dan mencintai dirinya tanpa bergantung mencari cinta dari yang lain, orang tersebut memiliki good energy untuk menarik orang-orang di sekitarnya. Jadi ini buat Capricorn yang mungkin situasinya complicated ya, atau mungkin single, atau ya complicated tadi situasinya ya. Ini pesan sih buat kalian gitu. Jadi kalau kalian mau menarik seseorang ya di sana gitu, di luar sana gitu ya, menarik lebih banyak orang gitu ya, kalian bisa coba pancarkan good energy itu. Good energy itu
ya kalian bisa mengatakan itu inner beauty ya, kekuatan seseorang yang terpancar, yang membuat orang itu tuh jadi lebih menarik gitu ya. Itu sebenarnya dihasilkan dari mindset dan karakter orang itu gitu. Jadi energi yang ada di dalamnya itu yang akhirnya kelihatan di luar gitu. Energi itu ya kembali sama mindset orang itu. Jadi mungkin di luar kalian bisa berakting sesuai dengan sesuai dengan keinginan kalian gitu ya, mau berakting kayak gimana terserah lah ya. Tapi kalau itu tidak ada dalam diri kalian, ya nggak ini juga sih, nggak memancar juga sih energinya gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak acting kali ya, kayak acting itu macam-macam. Ada orang yang actingnya biasa aja gitu, dia acting itu cuman kayak, oh lo acting marah-marah ya, dia hanya berakting sebagaimana orang umumnya marah-marah, hanya berakting, bukan dia berusaha menumbuhkan kemarahan dalam dirinya sehingga dia melakukan acting yang bagus karena menjiwai gitu loh ya. Itu jadi kayak bukan acting, dia menjiwai, dia sedang memerankan, dia memang sedang marah di situ gitu. Jadi kan kita bisa merasakan energi itu gitu. Oke? Jadi balik lagi sih, intinya ini ya buat kalian yang mencari-cari sosok apa nih? Buat kalian yang mencari pasangan atau ingin kembali sama orang lama gitu ya. Kalau di sini kan kayaknya orang yang takut sendiri gitu kan. Intinya kalau kalian mau menarik orang untuk mendekati kalian ya, menarik orang untuk masuk ke hidup kalian ya, maksudnya pertama kalian harus menarik untuk mereka agar mereka mendekati kalian dulu dong ya. Kalau masuk itu kalian berikan akses mereka untuk masuk gitu kan. Jadi itu terserah kalian, di antara yang datang itu mana yang kalian beri akses untuk masuk gitu. Cuman aku lihat di sini, kalau memang kalian mau menarik orang-orang di luar sana gitu ya untuk mendekati kalian gitu ya, mungkin kalian bisa jadi ini gitu ya. Coba kalian itu bahagia dengan diri kalian. Kalian menikmati hidup kalian, yaitu menikmati dunia kalian ya, nyaman dengan diri kalian. Orang kalau nyaman dengan dirinya itu pancarannya beda sih, dia jadi lebih menarik memang. Oke? Selanjutnya, nah orang yang udah bisa mencintai dirinya sendiri biasanya nggak merasa kesepian, nggak takut kesepian juga gitu ya. Mungkin kalian memang masih punya PR soal self love dan keberanian untuk menikmati quality time dengan diri kalian gitu loh ya. Artinya tidak takut sendiri ya, dan mencintai diri kalian. Kalian kayaknya masih punya PR di situ kalau aku lihat di sini ya. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa egois karena harus mencintai dirimu. Jangan biarkan orang lain memanipulasi pikiranmu. Apapun yang kamu lakukan tentu tidak harus bertentangan dengan prinsip self love ya. Oke, selanjutnya. Tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa saja seseorang hanya mengejar setiap hal untuk memenuhi obsesinya. Berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan. Karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Ini, ketidakmampuan kalian untuk melepaskan itu menjadi sumber ketidakbahagiaan kalian juga sih sebenarnya. Oke? Berbesar hati melepaskan sesuatu berarti siap untuk sesuatu yang lebih baik. Seperti yang aku bilang tadi, ada pesan ya. Ya, yang lama harus dilepaskan sehingga yang baru bisa masuk. Itu pesannya. Ya, akhir dan permulaan. Ya, persis kayak gini berarti ya. Ini kayak konfirmasi aja. Berbesar hati melepaskan sesuatu berarti siap untuk sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang tertulis untukmu tidak akan hilang darimu. Sesuatu yang tidak tercipta untukmu akan terlepas meski digenggam. Jadi kuncinya, kalian harus melepaskan ketakutan kehilangan sesuatu atau seseorang. Kalian coba mencintai diri kalian dan kalian coba bahagia dengan diri kalian sendiri aja dulu. Oke?
saat itu kalian lihat aja keajaiban apa, miracle apa yang nanti akan hadir di hidup kalian. Apa yang kalian attract atau kalian tarik di hidup kalian saat kalian sudah selesai dengan hal itu ya. Kalian sudah berada di level itu gitu. Ya, jadi apa yang akan hadir ketika kalian sudah memberikan ruang kosong gitu ya. Ketika kalian melepaskan yang lama, apa yang akan hadir untuk kalian ya, untuk mengisi atau mengganti posisi itu di hidup kalian. Apa yang akan hadir? Kalian lihat aja nanti, oke? Ya, kebahagiaan itu perlu diupayakan karena jika menunggu dan bergantung pada keadaan di luar berubah, mungkin kebahagiaan itu juga akan cepat berlalu dan menguap. Jadi kalau kalian masih bergantung kebahagiaannya dengan seseorang, keberadaan orang, circumstances luar, itu jadi fluktuatif atau jadi nggak stabil, relatif tidak stabil ya. Kalian bisa bahagia tiba-tiba, lalu di hari yang berbeda kalian bisa benar-benar terjun bebas gitu. Jadi yaitu karena kalian menetapkan kebahagiaan kalian itu dari circumstances luar, selalu bergantung sama situasi luar, selalu bergantung sama orang lain. Seperti itu juga nanti keadaannya gitu ya, ke depannya. Tapi kalau kalian berusaha membangun kebahagiaan kalian dari mental level gitu ya, berusaha bahagia dengan diri kalian dan hidup kalian gitu ya, nyaman dengan diri kalian, nyaman dengan dunia kalian, apa yang kalian lakukan, dan quality time kalian gitu ya, kalian nyaman dengan itu semua, kalian gak takut sendiri, kalian bahagia dengan atau tanpa orang, di situ artinya kalian sudah berada di level itu tadi ya, membangun kebahagiaan di mental level. Kemungkinan kalian relatif lebih stabil kebahagiaannya dan gak mudah terguncang gitu loh ya. Walaupun situasi luar itu bisa berubah-berubah, tapi kalian relatif stabil menjaga emosi. Emosi di sini maksudnya bukan berarti kalian nggak marah-marah ya, atau nggak boleh marah-marah. Gini ya, kalau marah-marah ya manusiawi lah ya. Kalau misalkan kalian ya marah-marah itu marah-marah kayak gimana dulu? Kalau sekedar ya ekspresi, maksudnya marah itu wajar, sedih itu wajar gitu ya. Tapi kalau sudah berusaha kalian bangun di mental level happiness itu gitu ya, kalian relatif cepat membalikan keadaan atau mengembalikan keadaan. Itu sih. Jadi kayak homeoterm sama poikiloterm. Aku kasih tahu artinya. Homeoterm itu adalah ya hewan ya. Maksudnya hewan yang tergolong homeoterm gitu ya. Hewan yang tergolong homeoterm itu cenderung bisa mempertahankan suhu tubuhnya. Cenderung. Jadi dia sudah punya sistem untuk menjaga suhu tubuhnya. Jadi walaupun keadaan di luar itu dingin kayak kita aja ya, di luar keadaannya bisa dingin gitu ya, tapi suhu tubuh kita ini kan cenderung bisa terjaga gitu ya, masih di angka itu gitu, di angka normalnya gitu, nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Walaupun di luar suhunya bisa bisa 10 derajat mungkin atau belasan derajat gitu ya, atau bahkan di bawah itu, kita masih berusaha mempertahankan suhu tubuh kita. Jadi ada sistem gitu loh, kita memiliki sistem untuk menjaga suhu tubuh itu homeoterm gitu ya. Kalau hewan yang termasuk poikiloterm itu mereka suhu tubuhnya tergantung sama lingkungan. Jadi kalau lingkungannya rendah, suhunya rendah, suhu lingkungan ya rendah, suhu tubuh mereka juga rendah gitu ya. Makanya kayak reptil gitu kan, mereka bisa berjemur gitu untuk menaikkan suhu tubuhnya gitu. Jadi kalau hewan poikiloterm itu mereka nggak punya sistem itu, sehingga suhu tubuh mereka sangat bergantung sama suhu lingkungannya gitu. Nah, dalam hal happiness kita bisa mengambil contoh itu. Kalau kita bisa mempertahankan happiness itu, kecenderungan kan stabil gitu ya. Kalaupun
turun ya, maksudnya keadaan tidak menentu lalu kita bisa sedih, happiness itu levelnya bisa menurun, tapi biasanya nggak lama akan dikembalikan lagi karena udah otomatis gitu. Dari kalau orang sudah di level itu, dia akan otomatis gitu mengembalikan itu, karena itu kan sudah di mental level, udah ada di mindsetnya, dia otomatis akan mengembalikan, sadar atau tidak gitu ya. Seperti itu. Jadi itu bagus kalau yang udah kayak gitu. Oke? Itu aja sih pesan untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus di sini. Jadi kedepannya soal keuangan sebenarnya oke. Soal happiness itu aja sih yang bisa aku sampaikan gitu ya. Nah ini, kebahagiaan itu sebenarnya lebih ditentukan sama apa ya, state of mind seseorang ya, daripada situasi di luar gitu. Jadi pikiran orang, sudut pandang orang, mindset seseorang akan mempengaruhi suasana atau perasaan hatinya gitu ya. Bagaimana dia membawa hidupnya, dirinya, perasaannya gitu kan. Kayak gitu. Oke, jadi seperti itu. Oke, untuk Capricorn, good luck buat kalian. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Capricorn.